Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dari 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar titik, garis, sudut, ruang, dan bidang, serta memperkenalkan jenis-jenis dan sifat-sifat pada sudut di sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri dan pengukuran. Dosen pengampu Dr. Jesse Alexander Alim MPD. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai tentang geometri. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa geometri itu adalah suatu sistem matematika yang di dalamnya terdapat garis, sudut, ruang, dan bidang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep garis, titik, ruang, sudut, dan bidang itu. Nah, oke, baik. Yang pertama itu ada titik. Nah, dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud dan tidak berbentuk. Nah, teman-teman, titik ini tidak berwujud dan tidak berbentuk. Seperti teman-teman lihat pada gambar. Nah, geometri ini tidak mempunyai panjang, ataupun lebar, ataupun tinggi. Nah, untuk membuat sebuah titik bisa menggunakan ujung pena ataupun pensil. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Yang kedua itu garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang tidak ada ujungnya atau panjangnya tidak terbatas. Nah, maksudnya ini adalah teman-teman, jika teman-teman membuat titik satu di ujung di sebelah kiri dan titik satu lagi di ujung sebelah kanan. Nah, jika teman-teman sambungkan kedua titik itu akan membentuk garis. Nah, itu yang disebut dengan himpunan dari titik-titik. Nah, dan juga teman-teman pasti ketahui bahwa titik ini memiliki bahwa garis ini memiliki banyak bentuk loh. Ada yang garis lurus, kurva, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut. Yang ketiga, sudut. Sudut diartikan sebagai gabungan dua buah sinar yang titik pangkalnya sama. Nah, gimana tuh? Nah, jika sulit dimengerti juga bisa dibilang sudut itu adalah dua garis yang saling berpotongan. Nah, jadi teman-teman bilang saja, apa sih sudut? Adalah dua garis yang saling berpotongan. Selanjutnya, bidang dan ruang. Nah, bidang memiliki panjang, lebar, tetapi tidak memiliki tebal. Nah, melalui tiga titik dapat dibuat sebuah bidang. Nah, jadi teman-teman dari melalui tiga titik dapat membentuk sebuah bidang loh. Nah, bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi karena memiliki dua unsur yaitu panjang dan lebar. Nah, yang terakhir adalah ruang. Ruang sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ruang ini termasuk bangun tiga dimensi karena memiliki panjang, lebar, tinggi. Nah, ruang didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Nah, oke, kita sudah membahas tentang konsep dasar titik, garis, sudut, ruang, dan bidang. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut ini terbagi menjadi dua loh, berdasarkan besar sudutnya dan berdasarkan letak posisinya. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang berdasarkan besar sudutnya itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada sudut lancip. Apa sih sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat besarnya sudut lancip, ingatlah sesuatu yang lancip itu ujungnya runcing. Nah, itu bisa kalian jadikan sudut lancip. Ingat ya, yang lancip itu ujungnya runcing. Nah, oke, yang kedua itu sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Artinya sudut ini lebih besar dari sudut lancip. Nah, salah satu contoh sudut siku-siku yang bisa teman-teman ingat atau cepat mengingatnya, ingat aja pukul 3. Nah, ingat sudut siku-siku, ingat pukul 3. Selanjutnya, sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180. Nah, artinya sudut ini lebih besar daripada dua sudut sebelumnya. Dan bisa teman-teman lihat pada gambar contohnya. Dan yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Jika digambarkan, sudut ini tampak seperti garis lurus. Nah, jika teman-teman menemukan sudut seperti gambar di bawah ini, jangan dikira besarnya 0 derajat ya, tapi besarnya 180 derajat.
Oke, selanjutnya sudut refleks. Nah, sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya pada gambar. Ingat, lebih dari 180 dan kurang dari 360. Selanjutnya sudut penuh. Nah, sudut penuh adalah sudut yang besarnya 360 derajat. Ini yang paling besar. Nah, jika digambarkan sudut ini berbentuk lingkaran. Bisa teman-teman lihat pada gambar dia berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir adalah sudut 0 derajat. Adalah sudut yang dihasilkan oleh dua garis yang saling berhimpit tanpa membentuk daerah sudut. Bisa teman-teman lihat seperti gambar di atas. Oke, baik, selanjutnya jenis-jenis sudut berdasarkan letak posisinya. Nah, yang pertama itu ada sudut bersebelahan. Nah, gambar di atas menjelaskan bahwa sudut bersebelahan memiliki 3 buah garis. Oleh karena itu, sudut bersebelahan adalah sudut yang dihasilkan dari 3 garis yang dihubungkan dengan satu titik vertex. Nah, titik vertex adalah suatu titik yang mempertemukan 3 atau lebih garis pada suatu sudut. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, ada 3 garis ya. Lanjut yang kedua, sudut vertikal. Gambar di atas menjelaskan jika sudut vertikal memiliki 2 buah sudut. Jadi sudut vertikal adalah sudut yang dihasilkan dari 2 sudut yang dipertemukan dengan saling bertolak belakang. Seperti contoh yang digambar ya teman-teman, perhatikan. Nah, sehingga membentuk sebuah potongan 2 garis. Maka dari itu sudut vertikal dapat disebut juga dengan sebutan sudut bertolak belakang. Nah, contohnya pada gambar. Selanjutnya, sudut yang ketiga itu ada sudut komplementer. Perhatikan ya teman-teman gambarnya. Nah, dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa di tengah-tengah sudut siku terdapat sebuah garis yang membentuk 2 buah sudut. Nah, sudut komplementer adalah sebuah sudut yang dibentuk melalui pertemuan antara 2 sudut yang bersebelahan dengan besaran sudut tepat 90 derajat. Nah, teman-teman bisa lihat ada gambarnya ya. 90 derajat. Oke, yang terakhir ini yang ketiga, sudut suplementer. Nah, perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa di tengah-tengah sudut lurus terdapat sebuah garis yang menciptakan 2 buah sudut. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sudut suplementer adalah sebuah sudut yang dibentuk melalui pertemuan antara 2 sudut yang bersebelahan dengan besaran sudut keduanya tepat 180 derajat. Teman-teman bisa lihat besaran sudut keduanya tepat 180 derajat. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita sudah membahas tentang jenis-jenis sudut. Nah, selanjutnya atau materi yang terakhir itu ada sifat-sifat sudut. Nah, sebelum kita masuk ke materi sifat-sifat sudut, kita harus tahu dulu nih dalil-dalil pada sudut tersebut. Nah, dalil pada sudut tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada dalil sudut bersesuaian atau sehadap. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar, jika 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka pasangan sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Nah, teman-teman bisa lihat dalil sudut bersesuaian atau sehadap. Teman-teman bisa lihat di gambarnya, itu mereka saling atau sesuai dan sehadap atau berhadapan. Nah, yang kedua itu dalil sudut bertolak belakang. Nah, perhatikan gambarnya teman-teman. Jika 2 buah sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut sama besar. Nah, teman-teman bisa lihat mereka tuh sudutnya bertolak belakang, tapi kedua sudut tersebut sama besar. Nah, yang ketiga dalil sudut berpelurus. Nah, gambar mereka hampir sama ya teman-teman. Jika 2 buah sudut saling berpelurus, maka jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, kita udah tahu dalil sudut, langsung saja kita masuk ke sifat-sifat sudut. Nah, yang pertama sifat-sifat sudut adalah sifat sudut luar berseberangan. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Jika 2 buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut luar berseberangan saling kongruen. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada gambar mereka itu keduanya sejajar. Itu ada sudut K sama L. Yang tadi sifat sudut
luar berseberangan, sekarang sifat sudut dalam berseberangan. Nah, K sama L-nya itu di dalam ya, tadi itu di luar teman-teman. Nah, jika dua buah sudut dipotong oleh garis lain, maka sudut dalam berseberangan saling kongruen, sama seperti tadi, tapi sudutnya di dalam. Oke, selanjutnya sifat sudut yang ketiga, yaitu sifat sudut luar sepihak. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada gambarnya, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, maka luar sudut sepihaknya 180 derajat. Nah, oke, lanjut teman-teman. Ini yang terakhir, sifat-sifat sudut yang terakhir adalah sifat sudut dalam sepihak. Tadi luar, sekarang dalam. Nah, teman-teman bisa lihat sama tadi gambarnya, tapi ini di dalam. Nah, jika dalam sebuah garis dipotong oleh garis lain, maka sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Nah, teman-teman bisa lihat di gambarnya, sudutnya di dalam. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan materi tentang konsep dasar garis titik, ruang, sudut, dan bidang, serta tentang sifat-sifat dan jenis-jenis sudut. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.